Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas komponen bab 1 tentang pendahuluan. Isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Di sini, saya hanya mengambil 3 isu, yaitu dari segi guru. Problematika yang dihadapi guru dalam pembelajaran yaitu, yang pertama, strategi pembelajaran guru kurang tepat. Yang kedua, gaya mengajar guru kurang menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, afeksi guru belum bisa diteladani. Yang keempat, penerapan tugas guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih belum berjalan optimal. Yang kelima, kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi relatif kurang. Yang keenam, mengandalkan LKS yang dijual oleh penerbit tertentu. Yang ketujuh, kurang menerapkan disiplin bagi peserta didik. Yang kedelapan, tugas yang terlalu padat bagi peserta didik. Selanjutnya, problematika yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama, kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, bolos saat jam pelajaran. Yang ketiga, rendahnya minat baca pada siswa. Yang keempat, konsentrasi belajar yang kurang baik. Yang kelima, rendahnya kapasitas intelektual. Yang keenam, percaya diri yang kurang. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang kelas yang sempit dan pengap. Yang kedua, kurangnya ketersediaan buku di perpustakaan. Yang ketiga, alat-alat laboratorium yang kurang lengkap. Yang keempat, minimnya fasilitas di sekolah. Yang kelima, bangku sekolah yang rusak dan tidak mencukupi. Yang keenam, tidak memadainya teknologi dan informasi. Selanjutnya, kriteria pemilihan judul penelitian. Yang pertama, menarik minat peneliti. Judul yang menarik dan diminati oleh peneliti akan memberikan motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, mampu dilaksanakan oleh peneliti. Judul yang mudah dilaksanakan oleh peneliti akan memperlancar dalam proses penelitian, sehingga hambatan selama dalam penelitian dapat diatasi dengan mudah. Yang ketiga, praktis dan penting untuk diteliti. Judul seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu dan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, tersedianya data yang cukup. Judul hendaknya memungkinkan tersedianya data yang dapat memudahkan para peneliti sehingga tidak membebani dalam proses penelitian. Yang kelima, hindari duplikasi dengan judul lain. Judul tidak boleh sama dengan judul lain, namun untuk pengembangan penelitian lain, sebaiknya menggunakan judul yang lebih spesifik. Yang keenam, berisi variabel yang akan diteliti. Judul sebaiknya mengandung 2 unsur variabel yang akan diteliti, mengingat judul merupakan bagian dari keseluruhan isi penelitian. Yang ketujuh, berupa kalimat pernyataan. Judul sebaiknya menggunakan kalimat pernyataan, sebab akan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang kedelapan, jelas, singkat, dan tepat. Judul hendaknya mengandung kejelasan isi, singkat, dan tepat terhadap masalah yang akan diteliti. Sifat jelas, singkat, dan tepat akan lebih memudahkan seseorang memahami isi secara keseluruhan apa yang akan diteliti. Selanjutnya, contoh judul penelitian. Yang pertama, dari segi guru meningkatkan kecakapan guru dalam menyajikan materi dengan menggunakan PowerPoint. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan menanamkan inisiatif belajar sejak dini. Yang ketiga, dari segi sarana dan prasarana, kontribusi pemerintah, sekolah, dan orang tua dalam persediaan sarana dan prasarana untuk menunjang sistem pembelajaran. Selanjutnya, dasar menyusun latar belakang masalah. Yang pertama, dari aspek filosofis. Pendapat-pendapat ahli, intinya kalian memberikan argumen tentang suatu hal, harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Yang kedua, aspek yuridis, berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi, dalam penulisan latar belakang, harus mencari landasan hukum yang berlaku. Yang ketiga, aspek historis. Masukkan penelitian terdahulu, penelitian yang telah ada. Yang keempat, aspek empiris. Data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Selanjutnya, tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama, deskripsikan topik secara umum. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, fokus terhadap suatu masalah. Yang keempat, jelaskan pentingnya masalah tersebut. Yang kelima, temukan solusi dari penelitian sebelumnya. Yang keenam, perkuat teori pemecahan masalah. Selanjutnya, pembatasan masalah penelitian. Apa itu pembatasan masalah penelitian?
Pembatasan masalah penelitian adalah membatasi penelitian yang diambil dalam melakukan penelitian. Contohnya, hubungan kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi dengan kinerja guru di SD atau MI. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Contoh rumusan masalah adalah, apakah presentasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Padang sesudah pembelajaran kontekstual lebih tinggi dibandingkan sebelum pembelajaran kontekstual? Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dari segi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam upaya pemaksimalan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar mandiri dan mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, dari segi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang relevan. Selanjutnya, definisi operasional. Operasional adalah suatu definisi-definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi. Definisi operasional itu disajikan dalam bentuk matriks yang terdiri dari kolom-kolom. Contoh definisi operasional variabel pendidikan adalah lamanya sekolah atau tingkat sekolah yang telah diikuti oleh responden. Cara pengukur variabel pendidikan ini dengan memperoleh informasi data, yaitu dengan cara wawancara. Hasil pengukurannya yaitu terdapat SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.